beberapa scene pas kita take emang ada lumayan berasa sih ya Kak. Aura-aura kayak horor-horornya, apalagi itu kita lokasinya juga bener-bener horor gitu Kak. Ada cerita-cerita, ada yang diikutin apa segala macam. Jadi beberapa dari kita emang juga ada yang ngalamin kejadian horor juga selama di lokasi sebenarnya. Jadi aku ngeliat pocong. Halo semua, kita kembali lagi ke Kupas Tuntas Film Podcast atau KTF Podcast, tempat kita ngobrol asik bareng para bintang film terbaru dan mengulik hal-hal yang belum tentu kalian bisa temukan di balik layar bioskop. Dan kali ini kita kembali dengan salah satu pemeran dari film yang lagi ngehits ya, dan juga yang lagi banyak banget dibicarakan sama netizen dan calon penonton, jutaan penonton pecinta film nasional kita. Judulnya yaitu Regonyo, tentang kos-kosan yang misterius. Kita berjumpa dengan Seva Audrey. Halo. Halo Seva, silakan Seva memperkenalkan diri, kemudian juga menceritakan karakternya dalam film Regonyo ini. Oke, halo semuanya, aku Seva Audrey, berperan sebagai Nadia di film Rogonyowo. Karakter aku di sini adalah Cici-Cici Surabaya yang lagi merantau dan ngekos di kosan Bu Astri. Gitu kurang lebihnya, sisanya kalian nonton. Aslinya Surabaya? Aslinya nggak Surabaya, nggak ada daerah Surabaya sama sekali, Kak. Aslinya Aslinya siapa? aku Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Ngomong Surabaya, iso paling memperkenalkan sekali lagi dengan bahasa Surabaya langsung Nadia Wah. seperti dalam filmnya gitu. Oke, halo semuanya. Tuh kayaknya kenapa jadi lupa gitu logat Surabayanya. Oke semuanya, halo. Nama aku Nadia, berperan sebagai Cici Aku Seva Audrey, berperan sebagai Nadia di film Rogonyowo. Nadia adalah seorang cici-cici Surabaya. Seperti itu kurang lebih. Kesan pertama, first impressionnya ketika reading hari pertama membaca skripnya Regonyowo ini, tanggapannya Seva bagaimana? Aku pas pertama kali baca skripnya, aku kayak berasa banget serunya karena awalnya aku baca karakternya kan, aku tuh nggak baca aku awal baca-baca tuh karakternya ada segini-segini, terus tiba-tiba aku baca totalnya karakternya ada 10 anak muda ngekos di kosan berhantu, terus kayak aku mikir kayak wow ini seru banget dan excited banget pas aku baca skripnya. Terus habis itu plot twistnya juga seru banget, pokoknya ceritanya seru banget sih Kak. Kamu sendiri pada saat menjalani syutingnya di setnya itu kan suasananya pasti membangun ya. Ada hal-hal yang dirasain nggak atau biasa aja lah, namanya juga film, cuman set, ini cuman backdrop, ini cuman skrip, ini cuman properti gitu, tapi apa ngerasa bahwa oh kok kerasa ya aura-aura yang ada di seperti yang ada di dalam cerita di filmnya itu. Gimana sendiri? Siapa bisa ceritain? Beberapa scene pas kita take emang ada lumayan berasa sih ya Kak, ada aura-aura kayak horor-horornya, apalagi itu kita lokasinya juga bener-bener horor gitu Kak. Jadi mulai bener-bener kebangun gitu suasana horornya, mencekamnya. Kita rame-rame juga kayak ada cerita-cerita, ada yang diikutin apa segala macam. Jadi beberapa dari kita emang juga ada yang ngalamin kejadian horor juga selama di lokasi sebenarnya. Jadi lumayan berasa sih. Kalau tuh adegan mistisnya, kalau ada bloopers yang kamu inget tuh apa? Ada nggak kira-kira? Ya spill dikit dong. Bloopers. Tapi malah makin seru buat kamu gitu, jadi berkesan banget. Bloopers paling pas scene aku sama Hani lihat pocong. Itu kita bloopersnya lumayan ulang berkali-kali, tapi itu seru banget sih. Kamu jadi makin takut gitu karena kita dipancing, terus lihat pocongnya beneran dikasih pocong beneran yang udah didandanin gitu. Jadi kita lihat terus kayak wow, beneran takut gitu. Langsung Spontan ya, spontan takut ekspresinya ya. bener. Kalau scene yang tadi bloopers ya, kalau yang buat kamu Seva itu ngejalanin itu sangat nguras energi itu apa? Karena kalau dari pemeranannya tadi sempat kita dapat tuh ada satu adegan tapi kita nggak spill. Kira-kira sama nggak dengan mereka nih? Pengen tahu. Paling nguras energi nih scene yang di mana nih kira-kira? Nguras energi salah satunya yang tadi yang aku ngeliat pocong. Terus ada satu lagi. Berapa kali lihat pocong di adegan itu kira-kira ini? Kita lihat pocong itu nanti rahasia itu. Tapi lumayan banyak sih Kak scene-nya, soalnya kita emang harus ngumpulin emosi-emosi untuk
ngerasain takutnya semua segala macam, jadi lumayan kerasa energinya kekuras sih aku. Oke, boleh ceritain nggak karakternya sekali lagi Nadia ini, Cici-Cici Surabaya ini, secara karakter wataknya, Oke, yang di mana Seva harus mendalaminya lagi tuh gitu. oke. Apa tantangannya tuh dari karakter Nadia ini sendiri? Ataukah sama banget sih sama aku sebenarnya sehari-hari gitu? Ah, Selain logatnya ya gitu. oke. Kalau dari aku sebenarnya yang cukup menantang yaitu pertama logatnya dan bahasanya, karena dari diri aku emang nggak pernah sama sekali belajar bahasa Jawa juga. Terus kalau secara sifat atau watak sebenarnya nggak terlalu jauh sama diri aku, karena Nadia lumayan pendiam, aku juga anaknya juga lumayan agak pendiam. Terus paling lebih ke kayak mendalami emosi-emosinya sih Kak. Terus kayak aku memposisikan diri aku sebagai Nadia yang dimana aku udah jauh lebih dewasa di umur aku, dari umur aku sekarang. Jadi aku harus bersikap lebih dewasa dan paling ya itu sih Kak. Aku harus mendalami karakter Nadia seperti itu. Seva setelah membaca skrip ya, setelah proses reading, sebelum masuk ke syutingnya nih ya, ada kepikiran nggak satu yang, wah ini scene-nya bener nih mau bikin scene kayak begini gitu. Gila banget nih. Ada nggak? Dan ternyata kejadian, wah ternyata gila bisa jadi juga gitu. Ada nggak? Ada, ada. Kasih dikit-dikit lah, tak perlu spoiler, kan pasti bisa. Pokoknya berhubungan sama pocong ini mind blowing banget sih Kak. Oh Kayak- gitu. Dan aku yakin pas pada saat apa adegan itu yang syuting itu karakternya pasti mereka menguras energi yang lumayan banyak banget pastinya. Mind blowing banget. Oke, nah sekarang masuk ke rapid question. Oke. Aku mau kasih beberapa pertanyaan, tolong Seva jawab cepat ya. Oke. Ya, pikir cepat aja jawabannya. Oke. Pertanyaan pertama. Film horor terbaik sepanjang masa menurut Seva. Satu, dua. Boleh luar? Film horor. Aku mungkin The Conjuring kali ya. Dan yang kedua, pada saat santai, mending keluar jalan-jalan atau mager di kamar? Mager di kamar. Berarti lebih suka sendirian kayaknya ya. Lumayan. Menurut Seva paling serem yang mana? Kuntilanak, pocong, atau tuyul? Kuntilanak. Kenapa? Karena kuntilanak. Karena kalau pocong aku mikirnya diikat. Jadi gak bisa kemana-mana. Kalau kuntilanak kan bisa berubah. Oke, pertanyaan keempat. Tinggal di kos yang berhantu, tapi gratis. Atau kos yang mahal, tapi sepi dan nakutin. Ya, jadi pilihannya. Hah? Kosnya nih berhantu, tapi gratis nih kosnya. Seva tinggal situ nggak usah pakai bayar apa-apa. Rame nggak? Hah? Rame? Oh rame. Rame. Nah, yang kedua, kosnya bayarnya mahal, tapi sepi, creepy banget tuh kosan. Oh yang berhantu tapi gratis. Kalau rame-rame nggak apa-apa kan ada temannya. Oke, boleh. Tadi suka mager, tapi akhirnya rame-rame. Agak unik nih. Oke. Satu genre film yang kamu belum pernah coba, tapi pengen banget nyobain buat tantangan karir kamu. Aku pengen action sama drama sih. Kenapa nggak pengen komedi? Pengen juga kalau boleh. Oke. Jadi yang jelas yang mana nih? Action tuh apanya bedanya? Apa tantangannya kenapa action? Kalau action, soalnya aku kan belum pernah dapat peran itu ya. Aku paling kalau dapat peran tuh lebih ke yang horor. Selalu dapat apa film tuh atau project yang horor-horor atau yang emang gak terlalu banyak gerak yang ngeluarin action aku gitu-gitu loh. Oke. Jadi aku pengen coba kayak gini. Atau nggak drama yang mendalami gitu, yang benar-benar nangis banget kayak gitu. Nangis gak perlu pakai pancingan apa-apa ya? Iya, yang benar-benar aku tuh karakternya nyampe banget di aku kayak gitu. Kalau aktor atau aktris lokal Indonesia yang pengen satu project film, siapa sebutin? Satu aktor, satu aktris. Boleh yang legendaris, boleh yang senior, boleh yang existing sekarang. Aku Kalau aktor dulu. aktor mungkin aku kalau kalau aktor aku Reza Rardian. Kalau aktris aku mau mungkin Prilly Latuconsina kali ya. Kenapa? Kenapa pilih? Karena film-film dia itu bikin aku tuh masuk banget gitu di hati aku. Jadi Oh, aku memang makanya aku filmnya. bilang pengen drama kan. Jadi pengen Oke. ngerasain kayak gitu. Kayaknya kalau syuting bareng sama Kak Prilly tuh bakal terasa banget sakit hatinya, sedihnya gitu. Pertanyaan terakhir, kalau diberi gift superpower,
apa yang kamu pengen punya superpower? Satu aja. Baca pikiran orang. Mind reading ya, kayak ini ya, kayak Jean Grey di X-Men ya. Kayak Iya. Jean Grey di X-Men ya, atau Profesor Iya, X. mau baca pikiran orang. Atau enggak jadi invisible, nggak kelihatan. Yang di Fantastic Four. Oke, kita akan coba uji chemistry nih yang katanya pemain-pemainnya Castle Gonyowo ini kan sangat membentuk chemistry dengan berbagai karakter yang ada di kosan di Gonyowo ini. Kita kasih beberapa pertanyaan, apakah mereka menjawab jawabannya sama atau enggak, kita lihat. Oke, pertanyaan pertama, kalian punya waktu 3 detik menjawab. Ditulis, nanti 3 detik ditutup, kasih lihat lagi ke kamera ya. Siapa yang paling jahil di lokasi waktu syuting? Tulis. Aduh, Oke, 1, 2, 3. Kasih lihat kan? Oh sama. sama. Oh, Beda kenapa? nama. Jadi nama asli, ini nama peran. Iya. Oke, jadi kita samakan lagi nanti nextnya adalah nama asli aja. Oh, nama asli aja. Oh, asli. Oke. Oke. Jadi nama aslinya siapa? Mike. Michael. Mike. Kenapa Michael. mereka kompak Mike banget? Russell. Ya, Karena dia dia nggak bisa diem banget. bener. Ada Semua. pengalaman paling dijahilin dari Sinyo dulu? Kalau aku gak dijalin sih sebenarnya, aku teman ngejalin dia. Iya benar. Mereka berdua suka Korbannya ngejailin. Siva berarti? Ada Sheva. Aku, ada- Zoe, Sandrina. Pokoknya kita cewek-cewek dijailin juga sama Michael mesinnya. Gitu. Oke, pertanyaan kedua silahkan boleh dibuang aja, ditaruh di bawah kertasnya. Siapa di antara menurut kalian, di antara semua cast itu yang paling mager di lokasi kalau lagi break? Paling mager. Oke. Mager tuh kayak Dia mager nih, pokoknya yang nggak ngapa-ngapain banget gitu. Dah. Kayak malas banget gitu. Malas gerak. Oke, 3, 2, 1, kasih. mau coba. Sama. Emang kok. Loh, tapi emang bener, ini orang nih ya, kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain ya emang cuman duduk di kursi sambil main HP doang gitu. Atau nggak Kalau aku nggak tidur. Iya. Aku Kalau lagi ngumpul biasanya pun, menyendiri aja gitu. Iya, dia Quality time-nya bener-bener buat sendiri ya, quality Iya, time. bener. Dia kalau lagi pada main pun dia main HP sendiri. Kalau lagi main aku juga paling diem. Cuma kalau ya udah diem. Iya, kadang aku atau Mike yang negor kayak ini HP taro gitu. Iya. Iya gitu paling. Dia mager. Oke. Pertanyaan Sebenarnya nggak mager. Malas gerak aja. Enggak gitu. Lebih ke nggak gerak aja. Nggak gerak aja. Nggak gerak aja. Ya iya sama dong mager. Lanjut. Oke, cabut satu. Taruh bawah. Siapa yang paling rajin datang sebelum callingan? Ini boleh jawab lebih dari satu nggak sih kak? Satu aja. Oh oke. Oke, 3, 2, 1, kasih. Sama. Wih. Oh, emang dia. Nggak saling nyontek dong? Nggak dong. Nggak dong. Oke. Zoe ya karena dia Zoe. paling on time. Dia tuh kadang Bisa kalau berapa jam sebelum callingan? Oh ya. Oh, Tapi beberapa intinya dia menit. biasanya udah paling awal gitu. Dia Paling paling awal. excited tuh dia Jadi pasti. main mepet tuh kalau kayak gitu. Oh enggak juga. Enggak juga. Yang Iya, bahkan dia ganti-ganti. kalau misalnya paling datang pertama nih kan, kadang dia ngebantuin kru juga untuk ngangkut barang gitu. Aduh. Saking paginya dia. Helper. Helper bener. Oke, terakhir. Kebalikan dari sebelumnya, siapa yang paling ngaret kalau callingannya datang? Waduh, ini kayak dirasa nih, kayak langsung ekspresinya nih. Dah. Oke, 3, 2, 1, kasih. Nah, ini agak beda nih. Nggak Oh iya bisa. Sorry. Enggak. Iya bisa dua-duanya. nggak mengakui, yang ini nggak mengakui. Mengakui, cuma Kayaknya maksudnya masih lebih telat dari gua deh, gitu kayaknya ya. maksudnya gas Kenapa? Kenapa dari Sinyo pilih Seva? Kalau Bukan hari ini ya, bukan masa hari ini. Bukan hari ini. Apa dia biasanya paling terakhir aja datangnya.
Ya, antara Seva atau Kak Sasa biasanya. Bukan karena ketiduran ya di mobil nggak kan? Nah, Nggak tahu deh tuh lah, nggak tahu nggak. gua Kenapa kalau ini Kalau dua berarti dua orang kan nih? Nggak, ini Zaza Mike Zevanya. Mike juga bisa sebenarnya Mike. Oh, tapi dia kadang-kadang doang. Iya sih. Aku juga kadang-kadang doang. Enggak, tapi sering kadang-kadangnya. Enggak. Iya, ini pokoknya dua ini guys ya. Ini Pas ditandain. aku lebih datang awal tuh kamu nggak masuk. Tolong. Udah intinya nggak. Tolong Astrada ditanda-tanda ini namanya Astrada ini yang sudah mulai ini kan. Oh, ini satu orang nih, Zaza Zevanya itu Iya, satu orang. ini namanya satu. Jangan lupa saksikan kita di podcast Kupas Tuntas Film Podcast di YouTube. Dan jangan lupa saksikan film Rogonyowo di bioskop mulai tanggal 31 Juli 2025. Di bioskop kesayangan Anda.